Kita bekerja dari dalam rumah, kita belajar dari dalam rumah, bahkan kita hangout dari dalam rumah. Makanya banyak banget museum-museum virtual di mana kita bisa pergi ke museum-museum yang besar di dunia dari dalam rumah kita. Bahkan Google View menawarkan tamasya virtual dari dalam rumah. Begitu juga kencang buat teman-teman yang belum berkeluarga atau masih jomblo. Saat ini, kans Anda untuk mendapatkan pasangan adalah dari dalam rumah Anda. Jadi, buat yang jomblo bisa install aplikasi dating online. Itu akan sangat membantu Anda, karena kalau dalam krisis seperti ini dan Anda sendirian di rumah, itu pasti akan sangat berat. Termasuk juga rekreasi. Rekreasi itu seperti game, hiburan, orang nonton, Netflix, download dan berlangganannya meningkat pasca pandemik ini. Nah, di sini bahwa usaha-usaha atau bisnis yang kita akan lakukan mulai saat ini adalah yang berasal dari rumah dan kembali ke rumah. Makanya kalau buat teman-teman yang memiliki memang udah menjalankan usaha kuliner, udah nggak bisa lagi jualan tempat Instagramable di mana ada spot Instagramable buat foto, udah nggak bisa lagi. Saat ini bagaimana Anda membawa experience cafe Anda masing-masing. Begitu pola komunikasinya. Buat teman-teman yang bisnisnya mungkin ada supermarket atau ada jasa, kalau sebelumnya teman-teman datang atau promosikan yang penuh orang, offline traffic, yang memanfaatkan traffic, saat ini tidak bisa lagi. Teman-teman harus hadir promo Anda di masing-masing rumah target audiens Anda atau target customer Anda. Makanya saat ini adalah saat di mana Anda tidak punya pilihan lagi selain menjalankan digital marketing. Karena kalau Anda nggak menjalankan digital marketing, Anda nggak bisa melakukan promosi apa-apa, Anda nggak bisa melakukan penawaran apa-apa, Anda nggak bisa melakukan marketing bahkan. Bahkan mungkin sebentar lagi nggak ada istilah digital marketing. Karena ketika kita berbicara mengenai marketing, pasti kita akan berbicara mengenai digital. Karena udah nggak ada lagi offline. Sekarang nggak mungkin Anda door-to-door nawarin produk, pakai flyer, pasang banner. Sebelumnya aja udah jarang sekali orang lihat banner. Anda mungkin pergi ke tempat kerja, Anda tahu bahwa lewatin beberapa billboard, tapi lupa billboard apa aja yang Anda lihat. Mungkin bahkan Anda nggak tahu ada berapa billboard yang Anda lewati. Apalagi saat ini, billboard pasti nggak akan ada yang melihat. Nah, di sini opportunity yang terjadi adalah rumah. Kata kuncinya adalah rumah. Setiap aktivitas sekarang pindah berubah di rumah. Kalaupun orang ada keluar, itu sangat-sangat terpaksa. Mungkin bosan. Bosan itu ya banyak yang bilang bahwa orang Indonesia itu lebih takut mati bosan daripada mati karena corona. Mungkin juga. Tapi pada akhirnya kita akan lewatin masa seperti itu di mana keamanan dan keselamatan itu akan kita kedepankan daripada sekedar rasa bosan. Dan mungkin di depan sana akan ada banyak industri-industri atau bisnis-bisnis baru yang bisa mengatasi kebosanan tersebut dari dalam rumah. Intinya itu. Kata kuncinya adalah ketika kita mau melihat opportunity, kesempatan apa, peluang apa yang ada di depan, adalah kata kuncinya adalah rumah tersebut. Makanya, kenapa usaha kuliner mendadak ini paling cocok dibanding industri yang lain. Karena kalau kita ambil garment, berbeda dengan angkatan oma saya. Angkatan oma saya hampir semua rumah punya mesin jahit. Ya,
Mungkin ibu-ibu Anda juga masih menyimpan mesin jahit mereka. Tapi saat ini nggak ada setiap rumah yang punya mesin jahit. Kemudian industri apalagi rumahan yang biasa terjadi untuk bikin masker, ada yang bilang udah nggak bisa dilakukan, apalagi bikin hand sanitizer. Ini akan perlu waktu untuk belajar, untuk bisa dibuat dari rumah secara industri rumahan. Tapi saat ini hampir semua rumah, bahkan kos-kosan, punya dapur. Dan hampir semua rumah punya makanan masakan yang khas, di mana dari makanan tersebut punya cerita yang bisa diangkat. Nah, itu kata kuncinya. Makanya saya dorong untuk buat yang belum melakukan UKM, lakukanlah UKM saat ini. Karena itu yang paling gampang, yang bisa di-repeat. Teman-teman mungkin bisa bilang, oh saya hobi menjahit, teman-teman bikin masker. Satu orang hanya beli satu, paling dua, paling tiga. Kayaknya hampir mustahil ada orang yang beli masker setiap hari, masker kain ya apalagi ya. Paling freak mungkin kedepannya orang akan pakai masker sehari satu, ganti-ganti terus, dicocokkan dengan outfit mereka, dengan sepatu, dengan baju. Tapi itu nggak akan repeat terus, dan untuk mempersiapkan alatnya, mesin jahit, untuk belajar, dan kayaknya hampir lebih kecil lah orang yang bisa menjahit daripada bisa memasak. Nah itu kenapa fokus saya dorong untuk melakukan UKM, karena itu UKM adalah yang paling mudah untuk dibuat saat ini. Nah saya ambil satu contoh bagaimana salah satu teman saya, kenalan saya, dia pivot karena melihat situasi seperti ini, yang awalnya pukulan buat dia, justru saat ini menjadi kesempatan baru buat dia, opportunity baru. Yaitu teman saya itu jualan tas B, terus laku banget, apalagi sebelumnya dengan budaya pamer, orang suka pakai tas yang bagus, ya, padahal isi di dalamnya adalah kebutuhan buat bayi. Namun ketika terjadi pandemi ini, nggak ada yang berpikiran untuk beli tas, karena orang nggak akan keluar juga, apalagi bawa-bawa bayi. Tapi ada satu kebutuhan yang naik, bahkan 3-4 kali lipat, yaitu mainan anak, khususnya mainan yang merangsang motorik anak, yang berinteraksi. Kenapa? Karena saat ini bekerja pun dilakukan dari dalam rumah. Orang tua perlu menyiapkan aktivitas bagi anak-anak mereka. Dan cara yang paling cepat adalah mainan. Mainan itu, untuk saat ini ya, mainan anak itu bisa repeat setiap bulan orang tua anak tuh beli. Mungkin sebulan bisa beberapa kali beli. Dan penjualan dia naik secara signifikan. Dia nggak jualan tas bayi lagi, tapi dia jualan mainan. Itu salah satu yang opportunity seperti itu yang bisa dilihat. Dan akhirnya dia berkreasi bagaimana sih menciptakan mainan yang mudah untuk dibuat, namun merangsang kreativitas anak, dan bukan mainan yang di depan layar. Itu salah satu yang menurut saya keren banget ya. Dan banyak banget sekarang cerita-cerita di mana orang pivot karena yang tadi, berangkat dari melihat kebutuhan orang ketika mereka melakukan semua aktivitas mereka dari dalam rumah. Kata kuncinya itu. Nah, model bisnisnya seperti apa? Nah, ini buat teman-teman yang, oke, saya udah tahu nih, Mas Jo, UKM kayaknya sesuai nih, cocok untuk saya lakukan. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan UKM ini, usaha awalnya ya, usaha kuliner mendadak ini, karena untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Biasanya para istri ya, karena suami mereka mungkin mulai di cut off, mulai ada pemotongan gaji, bahkan dirumahkan, bahkan ada yang sampai di lay off, diberhentikan untuk jangka waktu yang tidak tahu. Nah akhirnya banting setir, cara yang paling mudah adalah dengan bikin UKM. Ada juga yang memang melihat, wah ini ada opportunity nih di usaha kuliner mendadak ini, jadi masuk. Nah, buat yang baru nih, saya bicara buat yang baru mau memulai merintis UKM,
model bisnisnya seperti apa sih? Nah, ini ada beberapa catatan yang teman-teman perlu perhatikan. Pertama, untuk menentukan dulu, mulai dari produk dulu atau dari permintaan dulu. Oke? Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Produk dulu itu seperti apa sih? Misalnya teman-teman pandai untuk bikin donat. Oke? Tapi kan nggak semua teman-teman Anda suka donat. Jadi teman-teman harus cari market baru atau kebutuhan orang yang bisa donat. Atau bisa juga sebaliknya, teman-teman lihat dari apa sih yang menjadi kebutuhan di network, di di lingkaran pertemanan teman-teman, atau apa sih yang paling dibutuhkan di dalam komunitas teman-teman. Dari sana teman-teman belajar, teman-teman mencari ide untuk menyiapkan hal tersebut. Ini berangkat, kalau pendekatan model bisnisnya adalah dari produk, itu berarti melihat dari skill-nya kita. Modelnya adalah dari inside, go to outside. Nah, di sini teman-teman perlu untuk paham bahwa nggak semua teman-teman Anda suka apa yang Anda bikin. Jadi, Anda memang harus punya perencanaan strategi marketing yang baik, sambil Anda juga mempercantik, memperbagus, upgrade produk yang Anda bikin. Karena sebelumnya waktu Anda masak donat misalnya, itu hanya kebutuhan untuk di rumah saja, untuk suami Anda, untuk istri Anda, mungkin untuk anak-anak Anda. Dan mereka nggak punya pilihan lain, donat lain, dan mereka kan bilang enak. Tapi begitu Anda jual itu, orang bayar untuk donat Anda, maka Anda harus improve produk Anda. Oke? Nah, yang kedua adalah ketika tadi Anda melihat kebutuhan dari luar. Di sekeliling tempat saya, kebutuhannya apa sih? Contoh misalnya istri saya saat ini, dia nggak lakukan UKM karena sangat merepotkan ya, karena dia ngasuh anak kami masih kecil. Tapi dia lihat bahwa teman-temannya dia saat ini baru akan punya anak, lagi lucu-lucunya. Maka dia, kalau model ini adalah dari outside to inside. Apa nih yang saya bisa provide untuk komunitas saya? Apa yang saya bisa berikan untuk komunitas saya? Itu berdasarkan produk versus permintaan. Nah, teman-teman bisa catat nih, mana dulu ya. Dan ini nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk. Ini sama-sama powerful. Lebih keren lagi kalau teman-teman bisa bikin produk yang menjawab kebutuhan. Itu keren banget, bisa match berarti. Tapi yang melihat dari kebutuhan itu memanfaatkan network. Yang mulai dari produk itu memanfaatkan skill. Skill bisa dibangun, network pun bisa dibangun. Nah, ini teman-teman bisa tentukan. Lihat dulu, selalu mulai apa dulu yang teman-teman kuat saat ini, network. Apakah network yang kuat, skill Anda yang kuat. Nah, berikutnya adalah model bisnisnya adalah apakah produk yang Anda mau jual itu direct order atau pre-order. Itu beda juga yang Anda mau siapkan. Hanya karena ini UKM, usaha kuliner mendadak, dan rata-rata PO, bukan berarti semua barang itu cocok untuk dibuat PO. Oke, saya mulai dengan keuntungan dan kekurangan dari kalau kita direct order. Jadi kita nyetok barang. Pertama, ya tadi kata kuncinya, fast service. Karena barang di stok, begitu ada permintaan, kita bisa langsung kirim saat itu juga. Kita bisa langsung puaskan user kita saat itu juga. Kita bisa kirim dan mereka bisa langsung terima. Fast. Problemnya adalah kayak tadi, ini perlu modal dan high risk. Bagaimana kalau kita udah bikin, apalagi kuliner ya, udah bikin banyak, ternyata yang pesan nggak banyak. Nah, berseberangan dengan direct order, yang pre-order ini, modalnya cenderung lebih rendah, karena nggak ada resiko. Begitu orang pesan, baru dibuat. Dan rata-rata biasanya yang PO ini udah bayar dulu, at least DP-nya. Begitu udah jadi, langsung dikirim. Kelemahannya adalah slow. Makanya perlu untuk jaga engagement. Engagement-nya harus bagus. Lalu fast respon. Lalu kita harus under promise, tapi kita harus over expectation.
Jadi kita nggak bisa ada di mediocre yang biasa-biasa saja. PO-nya kalau kita janjikan 3 hari, alangkah lebih baiknya kalau bisa selesai dalam 2 hari. Jadi terlalu lama itu akan jadi tantangan juga buat orang repeat order atau pesan produk Anda. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Plus minus mana yang lebih baik, Mas? Saya nggak bisa bilang mana lebih baik, ini tergantung lagi dari model bisnis. Tapi kata kuncinya gini, kalau produk yang Anda jual umum dan banyak yang jual, sebaiknya Anda tidak jual dalam bentuk pre-order. Contoh misalnya, Anda jago bikin martabak manis, terus Anda buat itu dalam pre-order. Buat apa konsumen Anda pre-order martabak yang hampir di semua wilayah martabak itu banyak banget, benar nggak? Orang akan ngapain pesan martabak. Begitu juga kalau misalnya makanan nasi goreng, orang kan jarang sekali nasi goreng umum, ada nasi goreng tek-tek, bahkan nasi goreng bisa dibikin sendiri, rasanya begitu-begitu aja dan Anda bikin itu dalam bentuk pre-order. Itu abaikan saja. Pre-order itu cocoknya seperti apa? Seperti apa sih? Pre-order itu makanan-makanan khas biasanya dari daerah tertentu yang orang tuh kalau wah ya kangen ya makan misalnya dari daerah tertentunya dari daerahnya mereka ya yang khas ya, misalnya sebutlah apa ya yang kayak heke mungkin yang dari daerah atau pepes dari Palembang mungkin atau empek-empek, sesuatu yang memang khas dari sana. Nah, itu bisa dibuat dalam pre-order. Orang tidak keberatan untuk menunggu barang tersebut karena mereka punya memori ikatan. Cuma problemnya begini, untuk PO akan lebih lama orang untuk repeat order karena mereka harus dealing dengan proses yang lama nunggu itu. Sedangkan kalau akan lebih mudah untuk repeat order kembali. Nah, ini plus minus teman-teman tentukan sendiri mana yang lebih cocok buat teman-teman, khususnya dari produk yang teman-teman mau bikin, direct order kah atau pre-order. Dua-duanya sama-sama plus minus menguntungkan. Yang terakhir adalah ketika mau bikin produk, ini juga yang teman-teman harus pikirkan. Apakah produk yang teman-teman jual ini fast food? Fast food ini bukan junk food ya, tapi cepat saji ya, yang orang beli, mereka dapat, mereka bisa langsung makan. Atau processed food. Processed food itu adalah orang beli, orang mesti proses dulu, entah itu dimasak, entah itu didinginkan, entah itu pokoknya diproses, baru mereka bisa makan atau nikmati. Ini juga sama, ini plus minus. Sebenarnya ini nggak plus minus, tapi bagaimana Anda ingin bawa experience makanan Anda. Kalau experience-nya adalah memindahkan experience cafe, experience makan di tempat ke rumah, umumnya sih biasanya processed food. Nah, ini yang biasa terjadi nih kemarin saya pesan apa itu Hokben. Hokben itu ada frozen food. Kenapa? Karena dia menghidangkan makanan experience yang itu bisa dibawa pulang, ditaruh, dihadirkan di rumah masing-masing. Nah, itu makanya dia ada frozen food. Tapi kalau yang fast food-nya mereka ada, tapi kan experience-nya berbeda. Tentunya kalau kita makanan tersebut dikirim mungkin sudah dingin, apalagi kalau udah dingin makanan panas ya di packing dia berembun begitu sampai dagingnya mungkin atau katsunya jadi kurang crispy karena udah lembek karena uap tersebut. Nah, ini balik lagi ke teman-teman produknya apa. Kalau produk-produk yang cookies, yang bisa bertahan lama, biasanya fast food, nggak perlu lagi processed food. Processed food ini biasanya yang ingin dimakan panas-panas. Fast food juga umumnya biasanya satu hidangan udah full, penuh, lengkap. Processed food biasanya hidangan yang dimakan bersama, misalnya lauk, itu biasanya dalam bentuk processed food. Nah, ini juga teman-teman kalau misalnya pilih processed food, pastikan seal-nya, kincapnya itu benar-benar bagus ya. Karena kalau tidak,
akan lebih susah, akan lebih berat menghandle komplainan. Itu untuk di step pertama. Mungkin saya akan buka dulu pertanyaan di sini ya, sebelum lanjut ke step 2. Oke, ada yang mau bertanya? Saya buka 3 penanya aja dulu. Mungkin bisa dibantu nggak kalau ada yang bertanya? Ya, jadi di sini tim yang membantu saya adalah Mas Angga. Dia juga punya usaha kuliner, tidak mendadak. Donatnya dia cukup terkenal di Bekasi. Oke, sebentar. Selamat pagi semuanya. Saya cek dulu. Belum ada pertanyaan nih. Boleh silakan di chat atau ada yang mau mau langsung gitu. Boleh Mas Jom? Iya, boleh. Kalau ada yang mau langsung, saya buka untuk 2 penanya dulu lah, 3 penanya untuk di step 1 ini. Resen boleh? Resen boleh, lalu nanti akan dibukakan bisa langsung. Atau unmute sendiri juga nggak apa-apa. Bisa langsung bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke berikutnya. Nggak ada ya? Oke. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ke chat ya, kalau di tengah-tengah penjelasan atau webinar ini, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung chat. Udah ada nih Mas Jo, sebentar. Oke, ada dari Noviantitan. Oke, Kak Jo nanya dong, untuk penentuan harga enaknya gimana ya? Nah, harga ini menarik sekali nih. Karena harga itu tidak cuma dalam UKM, tapi dalam semua itu menjadi tricky. Kalau saran saya adalah untuk makanan UKM, Anda harus ambil profit di awal ya, 100%. Lebih mudah Anda menurunkan harga daripada menaikkan harga. Oke, jadi kiblat saya adalah jangan jual barang yang murah, tapi jual barang yang punya arti, dan barang yang punya value itu kenapa? Karena ketika Anda jual barang Anda sedikit punya gap di mana bisa melakukan kesalahan, gap tersebut untuk belajar, improvisasi, atau untuk expand. Jadi ketika misalnya salah satu saya ambil contoh kayak usernya kami, Mbak Miku ID, itu juga sama. Dia pertama dia kasih harga yang sedikit di atas rata-rata. Agar apa sih? Agar ketika mau expand, ketika beli freezer, ketika mau nambah karyawan, dia bisa langsung nambah saat itu juga tanpa perlu naikin harga. Nah, ini kalau harganya keuntungannya mepet, kita susah, mau expand juga susah, mau nambah karyawan juga susah. Akhirnya harga yang dinaikkan. Akhirnya kita capek, kelelahan, terus hasilnya nggak sebanding. Apalagi kalau udah mulai banyak yang yang diinvest ya, itu akan jadi nggak sebanding. Lalu karena ini usaha rumahan, tentu akan sangat terbatas. Kita nggak akan punya mesin yang bisa langsung produksi keluar banyak. Nah, makanya pikirkan juga eksklusivitasnya, dan bahwa yang pesan barang Anda itu yang benar-benar memang eksklusif. Nah, ini nanti ada model jualannya. Nah, begini, wah kalau mahal sedikit dong yang beli. Nah, itu kalau kita pakai metode jualan yang sebelumnya, yang kita incar adalah volume. Kalau volume yang margin kecil. Cuma saat ini kita akan susah untuk ngejar volume. Nanti saya akan jelaskan di next-nya kenapa sih kita nggak ngincar volume untuk saat ini ya, untuk di step awal ini. Paling itu aja, semoga menjawab ya. Kalau nggak ada lagi, ada lagi nggak? Kalau nggak, saya lanjut ya. Kalau buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung chat, tinggalkan di pertanyaan di kolom chat, nanti akan dibacakan oleh Mas Angga. Siapa tahu kepikiran ketika penjelasan terjadi. Oke, step kedua.
get to know digital marketing. Nah, ini kenapa saya angkat ini karena umumnya para pelaku UKM ini adalah para ibu-ibu rumah tangga atau mungkin yang sebelumnya mungkin bapak-bapak, bukan bapak-bapak rumah tangga, tapi yang tidak bekerja lagi atau yang lagi dirumahkan, dan biasanya umumnya tidak bersinggungan dengan marketing. Karena kalau bersinggungan, teman-teman pasti nggak akan ada di webinar ini. Makanya saya akan sharing mengenai bagaimana sih, apa sih sebenarnya marketing itu, digital marketing itu, dan bagaimana memulainya. Nah, kata kuncinya adalah kita mulai dengan yang basic, adalah marketing. Apa itu marketing? Marketing itu bukan berjualan. Berjualan itu sales. Berjualan itu menawarkan produk, ngasih diskon. Tapi marketing itu adalah komunikasi. Jadi makanya kenapa ada orang yang produknya bisa laris banget, ada orang yang padahal sama ya, nggak laris. Yang laris banget itu rasanya mungkin begitu-begitu, misalnya kayak bakmi. Bakmi ya begitu-begitu aja, nggak ada yang sampai begitu dimakan tuh yang kayaknya melayang kemana-mana ya, begitu-begitu aja. Cuma ada yang laris, enggak. Bedanya di mana? Cara komunikasi. Karena bagaimana kita menyampaikan produk kita, menyampaikan value kita, itu yang penting. Orang juga nggak ingin dibombardir dengan penawaran demi penawaran di chatting mereka. Maka komunikasi itu penting. Hampir semua aspek kehidupan kita, selama kita masih berhubungan dengan orang lain, maka komunikasi itu menjadi penting. Nah, marketing itu adalah nggak cuma sekedar berkomunikasi, tapi bagaimana komunikasi tersebut membawa dampak dan memberikan value. Itu kata kuncinya. Karena kita bukan, balik lagi ya, ini salah kaprahnya. Kita adalah, kegiatan usaha kita itu umumnya mencari pembeli, padahal bukan pembeli yang kita cari, pelanggan yang kita cari. Pembeli itu bisa beli dan nggak pernah beli barang Anda lagi. Itu pembeli. Kita nggak ingin mendapatkan customer seperti itu. Kita ingin customer yang loyal terhadap produk kita, yang beli dan beli dan beli lagi. Maka itu disebut pelanggan. Pelanggan adalah orang yang rutin beli produk kita. Jadi marketing itu bukan untuk menarik pembeli. Karena kalau pembeli, Anda lakukan sales. Selesai. Tapi marketing itu adalah cara kita mengkomunikasikan apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita punya. Itu marketing. Bagaimana mendapatkannya, itu sales. Ya. Jadi itu cara, jadi balik lagi, ini mungkin agak kayak terlalu berfilosofi, tapi nggak ada opsi lain. Ini di tim sales saya pun saya ajarkan seperti itu. Mau B2B, mau B2C, mau yang udah industri, mau yang rumahan, balik lagi adalah cara kita berkomunikasi. Di situ akan kelihatan bagaimana kita tulus atau tidak. Kita cuma sekedar mencari keuntungan atau tidak. Dan orang itu bisa ngerasain. Apalagi dalam situasi seperti saat ini ya, orang itu sensitif. Orang itu bisa ngerasain kalau niat kita itu uang. Dia bisa cium, ini orang visi nih, maunya uang gua, pasti seperti itu. Jadi perhatikan bagaimana kita berkomunikasi, dan itu penting. Nah, pertama kita udah tahu marketing komunikasi, lalu offline to online. Saya akan ambil analogi supaya analogi dari offline yang umum, yang teman-teman pasti juga alamin, lihat. Lalu bagaimana sih sebenarnya di online? Marketing itu sama aja. Saya dari dulu, sekarang, dan mungkin seterusnya itu akan sama. Medianya aja yang beda, tapi cara kerjanya akan selalu sama. Ada awareness, ada lead generation, atau conversion. Conversion itu kita dapat datanya, kita dapat kontaknya. Awareness itu adalah promosi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita close, bagaimana orang bisa beli. Nah, itu kita bahas di sini. Ini adalah kegiatan offline. Teman-teman pasti ngalamin seperti ini. Billboard, TVC, radio, iklan, brosur, flyer, itu semua awareness. Incarnya adalah awareness. Nah, dari awareness itu adalah nah, biasanya proses akuisisi dan conversion ini kalau offline jadi satu. Akuisisi itu apa sih? Dapetin kontak kita.
nomor telepon. Buat di apa? Buat di telepon, buat di SMS, buat di WhatsApp. Misalnya, ini yang offline. Biasanya di mana sih akuisisi itu? Pameran. Jadi kalau ada kemarin ada yang, wah kita lakukan pameran itu untuk berjualan. Jadi kalau nggak ada pameran, nggak ada penjualan. Wah itu sedih banget. Dan itu salah kaprah. Kenapa? Karena makin lama nanti cost-nya akan makin naik. Dan kita nggak bisa mempertahankan pelanggan dari pameran. Pameran itu untuk akuisisi sebenarnya. Bonusnya kalau ada yang convert, ada yang beli, itu bonusnya. Tapi pameran itu di mana semua orang berkumpul di situ, yang kita perlukan adalah sebenarnya kontak mereka. Makanya banyak yang ngasih voucher, Pak, Bu, ini ada voucher, Bapak, Ibu bisa tuliskan alamatnya di sini, namanya, nomor teleponnya, kita bisa hubungin voucher. Join member club, mana ya yang di kartu belanja, itu akuisisi. Anda belum berbelanja, tapi Anda dapat kartu belanja, ada dapat bonus, ya, ada dapat diskon 20%, 10%, plus benefit-benefit lainnya. Nah, itu sebenarnya untuk dapatin data Anda. Supaya apa? Supaya bisa di-nurture, dan akhirnya Anda convert. Seminar, workshop seperti ini, yang offline ya, itu sebenarnya untuk akuisisi data juga. Jadi banyak yang ikut ambil pameran, atau ketika seminar buka booth, goalnya itu bukan untuk berjualan, nawarin barang, karena akan susah, orang nggak akan ada, apalagi orang datang ke pameran tuh siap belanja tuh paling belanja receh ya, maksudnya untuk kayak makan. Kan kita lupa, kita datang ke sebuah pameran, kita lihat ada orang yang jual jus jeruk, kita beli, kita lupa brandnya nggak ada, rasanya seperti apa, kita lupa, hanya sekedar membasahi kerongkongan. Akuisisi di sini termasuk juga free trial. Kalau kayak di mobil misalnya ada apa itu namanya ya, ngetes test drive. Nah itu sama juga, itu adalah untuk akuisisi. Nah itu yang di offline. Konversinya itu apa? Direct sales. Sales yang door to door, nawarin barang, SPG di mall yang langsung, Pak beli, Bu beli, itu conversion. Artinya apa? Mengconvert orang-orang tersebut supaya beli. Telemarketing yang hubungin. Nah, telemarketing itu karena dia udah dapat akuisisi data, dia akan hubungin Anda. Mungkin ada surat, jarang seperti itu, tapi biasanya 3 hal ini. Nah, ini pasti teman-teman pernah lakukan juga, pasti teman-teman pernah jadi target hal seperti ini. Ini yang offline. Nah, dari ini semua teman-teman udah bisa lihat bahwa ini nggak bisa berjalan lagi kan dalam situasi saat ini. Makanya nanti jadi sebenarnya mudah online itu, asal kita ngerti siklusnya ini dari awareness, acquisition, sampai ke conversion. Step-nya itu ada, nggak semua, jadi gini, untuk convert itu nggak semua dilakukan di awareness. Anda pasang di billboard, diskon gede-gedean, itu untuk akuisisi. Jadi sebenarnya bukan untuk jualan, diskon. Diskon yang untuk jualan itu diskonnya kecil, hanya untuk supaya mereka beli, triggernya kecil. Nah, channel digital, saya akan mulai sebelum masuk ke bagaimana sih kalau di digital itu, channel-channel digital apa aja yang bisa teman-teman pakai. Nah, khususnya untuk UKM ya, saya nggak akan bicara lebih luas, khususnya di UKM apa aja teman-teman pakai atau punya, atau miliki. Orang akan selalu mulai dari yang, kalau di slide ini, sosial media dan sosial chat dulu, punya dulu account sosial chat. Nggak salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena channel digital pertama yang teman-teman harus punya, landing page. Landing page itu apa sih? Toko, kios, katalog. Sama seperti tadi yang offline ya, teman-teman punya produk, kemudian ada orang mau beli, belinya kemana? Offline itu kan nggak mungkin, Bapak rumahnya di mana? Saya antar aja ke sana. Kalau 1 nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa. Bayangkan kalau udah 100, Anda antarin satu-satu. Dan pasti pembeli pun akan lebih confidence membeli di tempat Anda. Ini kalau offline ya. Kalau teman-teman punya alamat atau toko. Persis hal yang sama juga di online. Jadi sosial media itu bukan showcase Anda, bukan
bukan toko Anda. Nah, nanti saya akan tunjukkan kenapa sosial media itu nggak bisa jadi toko. Landing page itu bisa jadi. Landing page itu katalog online ya. Saya akan bilang supaya lebih mudah, landing page apa sih? Landing page apa? Berbeda dengan website. Saya nggak akan bicara mengenai website. Website itu untuk UKM terlalu mewah, terlalu sophisticated juga. Sampai sekarang juga saya nggak bisa bikin website gitu loh. Jadi kita abaikan. Tapi landing page itu link yang Anda bisa sebarkan. Itu katalog online. Kenapa nggak katalog yang biasa sih disebarkan di WhatsApp? Nanti saya akan kasih tahu kenapa alasannya. Dan itu punya batasan banget. Dan kenapa harus ada landing page. Tapi teman-teman bisa catat dulu. Pertama yang teman-teman harus punya itu adalah landing page. Kedua, untuk berusaha UKM, ada baiknya teman-teman punya toko di e-commerce atau platform yang ada kayak Gojek, kayak Grab yang GoFood, GrabFood, terus di e-commerce, teman-teman pasang di sana. Karena itu memang marketplace, tempat kita menawarkan barang, tempat orang cari barang. Itu ibaratnya kalau di offline, itu adalah mall-nya, adalah supermarketnya. Keren kalau kita punya kios di supermarket tersebut kan, atau di mall tersebut. Problemnya begini, problemnya adalah e-commerce atau mall atau supermarket ini nggak ngasih Anda data. Dia ngasih Anda traffic. Dia bawa traffic ke tempat Anda, orang langsung beli di tempat, tapi Anda nggak dikasih dari mana tersebut data. Datanya tidak Anda dapatkan. Kenapa data itu penting? Karena Anda nggak bisa lakukan nurturing namanya. Anda nggak bisa pelihara audiens Anda. Anda hanya bergantung penuh terhadap e-commerce. Dan saya banyak sekali dengar berita-berita di mana e-commerce itu bisa tutup account Anda begitu aja. Dia nggak punya obligasi apa-apa terhadap Anda ketika bisnis Anda ditutup. Mungkin kalau masih kecil sih nggak apa-apa. Beberapa teman saya yang udah miliaran bisa ditutup, dananya dibekukan, itu kayak suddenly bisnis stop. Sosial media, oke, itu channel terpenting setelah landing page. Anda harus punya juga sosial media. Kenapa sosial media Anda perlu punya? Karena ini media awareness. Semua orang di online itu hampir ada di sosial media. Social chat. Nah, apa aja sih peran-perannya nih? Ini yang berikutnya, di slide berikutnya akan saya tampilkan. Jadi, awareness itu, yang tadi billboard, TVC, dan segala macam, itu di sosial media. Kenapa? Karena di sosial media, orang banyak berkumpul di sana. Oke? Bayangkan kalau misalnya, kenapa sosial media nggak bisa dipakai buat jualan? Bayangkan Anda lihat billboard, terus produknya ada di sana, lalu ada ketikan kalau Anda tertarik berminat, silakan berkunjung di bawah. Lalu ada pop-up kios di bawah billboard. Anda nggak pernah nemuin hal seperti itu kan ya? Beli langsung di bawah, nggak ada. Billboard itu gunanya untuk Anda datang ke toko, ke mall, kemanapun promo tersebut ada. Begitu juga di flyer. Waktu Anda bagikan flyer, nggak Anda bawa produknya. Ini flyernya, ini produknya, Bapak mau beli nggak? Nggak ada. Mungkin Anda ketawa, tapi itu yang kita lakukan. Di media kita berjualan. Mungkin kalau 1, 2 akan nggak masalah. Tapi begitu udah 100 ke 200, Anda akan kewalahan sekali kalau lewat sosial media. Terus gunanya sosial media itu nggak cuma boosting, gunanya sosial media itu nggak cuma posting. Nah, kendalanya adalah ketika kita menggunakan sosial media, kita posting sebanyak-banyaknya. Ini salah kaprah, salah paham orang pertama kali ketika lakukan sosial media. Orang berpikir bahwa semua orang itu mau tahu informasi mengenai kita. Enggak, yang peduli produk dan informasi mengenai kita itu sebenarnya diri kita. Mereka yang di luar sana enggak peduli. Yang mereka mau adalah sesuai dengan interest mereka. Makanya sosial media itu sebenarnya dipakai untuk jadi sosial media kita paid, nanti akan ada di bahasan step berikutnya, sehingga engine dan algoritmanya sosial media mencari audiens yang cocok untuk kita. Itu sebenarnya gunanya sosial media buat awareness. Dan bolehlah buat taruh showcase di sana, foto, tapi itu nggak necessary. Biasanya testimoni. Kenapa testimoni? Karena testimoni itu bantu orang untuk nurturing.
Dan itu bisa terjadi bukan bikin orang untuk mau melakukan pembelian gitu loh. Karena oh iya ada testimoni, orang jadi tertarik, lebih yakin untuk beli. Yang kedua adalah acquisition. Nah, begitu kita lihat iklan, biasanya nih teman-teman pasti pernah ngalamin juga, diminta untuk isi form. Nah, di sini contohnya kayak ini ya, iklan di Instagram ya. Biasanya pernah ya di Insta Live, di IG Story, lihat lalu ada sponsor. Umumnya kita nggak keberatan iklan tersebut. Kenapa? Karena biasanya iklan-iklan tersebut relevan sama apa yang kita cari. Saya belakangan misalnya sebelumnya lagi sering lihat sepatu, maka iklan-iklan yang muncul biasanya adalah sepatu, tas, ransel. Biasanya teman klik atau swipe, goalnya adalah ke landing page tadi, atau isi form. Diskon 25% nih kalau Anda isi form. Nama sama email biasanya. Nah, itu untuk akuisisi. Biar apa? Biar bisa dan akhirnya bisa convert. Nah, channel yang terakhir adalah channel conversion. Channel conversion itu lewat telepon, SMS, email, lalu chat. Di Indonesia chat messaging. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa chat itu areanya adalah convert, bukan sosial media. Kenapa? Karena kalau teman-teman kalau perhatian, kalau teman-teman ada yang tertarik di sosial media, itu pasti diminta untuk, oh ya WhatsApp aja ke kami, betul ya, atau telepon ke sini. Nah, itu area convertnya di sana. Karena teman-teman kan nggak mungkin ngirimin bukti pembayaran, pesanan itu berapa lewat sosial media kan, betul ya. Makanya sosial media bukan bukan conversion, tapi awareness. Conversionnya ada di tadi channel chat. Nah, ini yang tadi saya mau sempat singgung, adalah community selling. Community selling itu adalah kita berjualan bersama-sama, dan ini yang akan saya coba jelaskan buat teman-teman, bahwa dalam situasi saat ini, kita itu cenderung untuk berkumpul, dalam tanda kutip, secara online, dengan kelompok-kelompok kecil kita. Karena kita akan lebih confidence, tribe, ya. Ya bukan suku sih, tapi yang maksudnya tribe-nya kita gitu loh. Entah itu yang sesama warga, makanya sekarang tuh udah banyak banget behavior baru antar tetangga saling mengirimkan makanan ya, saling mengirimkan barang. Itu belum pernah terjadi sebelumnya di generasi saya, baru generasi saat ini orang saling support, saling memperhatikan tribe-tribe kecil itu. Karena kita sekarang tinggal dari dalam rumah, kita nggak ada dalam satu kumpulan yang besar. Nah, maka kita perlu dukungan dari community small ini. Kenapa? Karena begini, bayangkan begini, Anda punya produk, Anda nawarin, Anda bikin flyer, biasanya itu yang terjadi kan, flyer kecil. Saya kasih contoh ini. Ini Anda punya produknya, Anda punya flyernya, kemudian Anda mulai sebarkan ke biasanya grup-grup ke sosial media Anda, ke grup chat Anda, betul ya? Ke line chat, ke WhatsApp chat. Nah, masalahnya begini, satu orang itu ada namanya Dunbar numbers. Berdasarkan teorinya dia, bahwa satu orang itu paling banter bisa maintain network atau pertemanan sampai 250 orang. Kita ambil tengahnya 150 orang. Oke, makanya kalau teman-teman di sini ada yang baru melakukan usaha UKM lalu bikin Instagram, biasanya sebulan, kurang lebih sebulan lah, followersnya itu ada di angka 200-an. 150 sampai 200-an. Kenapa? Karena itu yang teman-teman bisa maintain. Dan teman Anda bisa maintain di bawahnya, network kedua Anda. 100. Nah, bayangkan tadi, saya jualan siomay, saya bikin flyernya, saya sebarkan ke grup chat saya. Oke. Buat yang saya maintain atau dekat dengan saya, 150 orang itu, atau ambil 250 orang tersebut, dia akan, ya udahlah, dia nggak akan terganggu. Dia mungkin akan support,
akan bantu sebarin. Tapi untuk grup-grup chat yang lain, saya akan jadi spammer. Mungkin saya akan di-block. Buat orang-orang lain ya, di luar dari yang saya nggak maintain, saya akan di-block. Nah, kalau saya mau nyebarin lagi, itu nggak mungkin 250 orang tersebut. 10%-nya aja udah bagus banget. Biasanya keluarga akan bantu. Nah, masing-masing keluarga itu cuma punya, kayak tadi numbers-nya itu, 100 sampai 250. Nah, Anda bayangkan sampai di tahap mana itu bisa nyebar. Dan rata-rata mereka yang nyebarin ini atau yang Anda sebar, nggak semuanya pesan, betul nggak? Nanti yang akan teman-teman alamin di step berikutnya, yaitu mandek. Karena audiensnya terbatas, audiensnya orang-orang yang teman-teman kenal. Teman-teman mau coba sebarin di grup-grup yang teman-teman nggak kenal, kenapa mereka harus nyebarin atau beli barang Anda? Karena mereka nggak kenal Anda bukan dari tribe-nya mereka, gitu loh. Nah, makanya saat ini banyak yang bikin katalog-katalog kuliner. Biasanya misalnya kayak kemarin alumninya Tarki, mereka bikin katalog sendiri. M-Target juga ada bikin katalog. Gunanya supaya apa? Supaya yang nyebarin font tersebut rame-rame, sama-sama gitu loh. Kayak M-Target kita bikin katalog per 10 sampai 20 kuliner. Harapannya apa? Yang akan nyebarin itu adalah 10 orang. Karena 10 orang itu punya kepentingan di dalamnya, yaitu agar mereka bisa dibagikan, bisa disebar. Dan 9 orang yang lain ngebantuin dia di network masing-masing. Begitu juga yang lain. Jadi ini yang namanya community selling, kita saling support. Nah, bayangkan ini yang di kedua, dari 10 orang ini nyebarin ke 100 orang yang mereka kenal. Dan dari yang 100 orang tersebut, mungkin hanya separuhnya, mungkin 30% yang nyebarin, akan jauh lebih banyak. Untuk informasi Anda sampai di lebih banyak orang yang lihat dan tertarik. Dan mereka percaya, kenapa? Karena ada kuliner lain, kuliner yang mereka percaya teman mereka dalam katalog tersebut. Makanya sekarang buat teman-teman, selama ada yang nawarin katalog kuliner, entah itu region, entah itu wilayah, kayak Kelapa Gading, itu ada yang khusus untuk Kelapa Gading, Gading Serpong, ada yang alumninya buat katalog seperti itu, ambil sebanyak-banyaknya. Kalau ada kesempatan itu, kenapa? Karena kita punya irisan-irisan dari tribe-tribe tersebut tadi ya. Saya alumni dari kampus saya, anak kampus saya bikin katalog, taruh di sana. Saya alumni dari SMA saya, taruh di sana. Nah, ini akhirnya buat informasi mengenai produk kita ada di mana-mana. Cuma untuk tahap awal, barang kita dibeli, biasanya modalnya adalah empati. Karena orang berempati terhadap kita. Dia akan beli barang kita. Itu tahap yang pertama. Tahap yang tadi habis teman-teman sebarkan sekitar 100 orang, 150 orang tersebut, mereka akan beli barang Anda. Kenapa? Bukan karena butuh, karena mereka teman Anda. Karena empati tersebut, mereka keluarga Anda mungkin. Jadi dia akan beli. Itu mereka akan coba, itu bergantung pada produk Anda. Apakah produk Anda good, enak, satisfy, memuaskan mereka atau tidak. Oke. Begitu mereka puas karena mereka teman-teman Anda, mereka akan coba tawarkan ke teman mereka yang bukan teman Anda. Itu real market. Semua masukan, semua feedback itu akan lebih jujur biasanya. Nah, sampai orang mau menyebarkan yang di tahap paling bawah ini, tahap yang paling bawah, jadi ring 2 Anda mulai sebarkan ring 3 Anda, itu tergantung dengan yang namanya NPS, Net Promoter Score. Jadi ada skornya produk Anda dibagikan atau tidak. Kalau produk Anda itu skornya 0 sampai 6, ini masuknya adalah detraktor. Orang bahkan nggak akan lakukan repeat order. Orang-orang yang repeat produk Anda, poinnya di 7 ke atas. 7 sampai 8 itu adalah
konsumen Anda yang pasif. Mereka nggak promote, tapi mereka repeat produk Anda. Dan yang terakhir 9-10 itu yang puas banget dan mereka willing untuk promote Anda. Kalau saya boleh kasih tips, apalagi di tahap step 2 ini adalah bagaimana melakukan pemasaran, saya akan sarankan Anda tidak menjual kepada teman Anda atau keluarga Anda terlebih dahulu. Kenapa? Karena biasanya teman-teman akan jual ke sana. Karena mereka bukan good buyer, mereka bukan pembeli yang baik, mereka supporter Anda terbaik. Supporter terbaik Anda. Teman dan keluarga dan sahabat. Tapi mereka bukan pembeli yang baik. Karena umumnya mereka tidak menilai produk Anda dengan objektif. Mereka akan bilang enak, bilang bagus. Orang yang tidak dikenal, itu sebenarnya validasi dari apa Anda enak atau tidak. Makanya saya sarankan buat teman-teman yang baru bikin, baru tes, baru ada produk tesnya, cobain ke orang yang nggak kenal, yang nggak Anda kenal dengan baik tentunya. Teman punya teman lama, gue ada bikin produk ini, lu coba deh. Kalau sampai dia mau beli, itu berarti NPS-nya bagus dong. Karena mereka bukan teman Anda. Nanti ketika Anda mulai sudah bikin bagus dan udah pede dengan produk Anda, baru Anda tawarkan ke teman dan sahabat Anda. Karena bisa jadi dari good supporter terbaik Anda bisa jadi pembeli terbaik Anda. Dan mereka pasti dukung Anda. Jadi ketika Anda mungkin udah dibantai di real market, Anda udah lihat brutal honest-nya, Anda perlu dapat supporter, nah barulah ke sahabat Anda. Nah itu yang saya bisa bagikan tips. Tips ini memang sakit di awal, tapi begini, yang saya percaya adalah kalau Anda sakit di awal, Anda akan senang di akhir. Balik lagi. Jadi ke sini teman-teman boleh catat dulu, teman-teman boleh foto dulu ini Bitly-nya. Nanti teman-teman bisa isi formnya. Kita bikin katalognya bagus banget. Katalog ini apa sih yang menarik dari katalog yang M-Target sediakan? Kita bikin per 10-20 agar mudah disebar, jadi kita nggak buatin jadi kayak e-book ya yang ratusan. Terus yang kedua, icon WhatsApp-nya ini bisa clickable, jadi begitu diklik langsung larinya ke WhatsApp. Teman-teman bisa langsung teman-teman bisa langsung taruh di sana buat yang berminat, juga bisa tinggal klik, langsung beli, lakukan transaksi. Kan problemnya adalah waktu kita bagikan flyer-nya kita mesti keluar dulu, save dulu, lalu catat lagi nomor WhatsApp-nya ya. Belum lagi kalau typo, males banget. Karena saat ini orang udah nggak type, tapi orang scan, orang klik. Orang udah nggak ada ketik nomor lagi sekarang. Nomor itu dibagikan by di clickable, atau di scan pakai QR code. Nah ini yang kita coba bantu. Ini CSR-nya dari M-Target, dan ini free of charge, kita nggak kenakan biaya sama sekali. Jadi teman-teman bisa pakai. Kalau teman-teman bilang, saya udah punya katalog, nggak apa-apa. Kayak tadi yang saya bilang, 9 orang atau 19 orang yang lain akan bantu nyebarin kuliner Anda. Jadi setiap ada kesempatan orang nawarin katalog, Anda nggak ada ruginya juga buat Anda kan. Kecuali kalau berbayar ya, saya nggak tahu. Oke, ini kita akan masuk ke step ketiga, digital marketing strategis. Ini mau bertanya dulu nggak sebelum saya lanjut di step paling akhir. Jadi step 2 ini adalah orang-orang yang udah punya produknya, lalu mau menjalankan kegiatan digital marketing. Tadi kenapa perlu punya landing page? Nah, landing page itu katalog kayak tadi, tapi online.
Gunanya apa? Nah, katalog itu punya keterbatasan. Anda mau update nomor telepon, update produk, update yang sebelumnya pre-order sekarang jadi direct order, atau yang sebelumnya direct order jadi pre-order. Katalog susah. Karena katalog begitu udah nyebar, Anda nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Tapi dengan landing page katalog online, kita sebutnya, teman-teman bisa update informasi di sana, foto terbaru teman-teman bisa tambahkan di sana. Lalu nanti ini yang akan masuk penjelasan di digital marketing ini, kita bisa melakukan otomasi juga gitu loh. Melakukan supaya katalog tersebut mempromosikan dirinya sendiri. Nah, e-commerce gunanya buat apa? Buat terjadinya transaksi. Jadi teman-teman punya landing page, teman-teman nggak perlu bikin payment gateway sendiri, pakai aja yang udah ada. Dan di sana juga udah ada traffic-nya. Jadi teman-teman perlu punya e-commerce memang. Sambil itu berjalan, teman-teman ada landing page, teman-teman ada sosial media, teman-teman bikin join katalog-katalog yang kayak tadi yang dibuatkan oleh tribe-tribe Anda, itu teman-teman bisa pakai. Kalau Anda belum ada di komunitas Anda, di grup chat Anda belum ada yang bikin katalog itu, mulai sarankan. Atau bisa pakai katalog kami, sebarkan di sana formnya untuk mereka isi. Jadi kita mulai saling dukung. Karena kunci dari keberhasilan katalog yang tadi itu adalah ketika masing-masing dari komunitas mulai untuk bagikan. Jadi habis kita bikin, kami nggak sebarkan, itu kami kembalikan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa sebarkan. Oke, ada pertanyaan? Enggak, mungkin? Bentar, saya cek dulu. Belum ada pertanyaan lagi? Belum ada ya? Kalau ada yang silakan. Ya, saya biar tidak berlama-lama lagi, biar kita bisa bikin lebih singkat. Buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya, mungkin setelah ini selesai, baru kepikiran pertanyaannya, bisa langsung hubungi ke NKG atau bisa berdiskusi langsung dengan saya di Instagram saya atau di Twitter saya @jojuda JOHJUDA Jakarta Oscar Hotel Jakarta Ultra Delta Alpha. Sama Twitter, Instagram sama. Saya juga ada blog, kalau teman-teman blog saya rata-rata isinya mengenai digital marketing, mengenai marketing, pemasaran, dan juga mengenai productivity, itu bisa di blog.jojuda.com. Oke, digital marketing workflow, seperti apa sih workflow-nya? Dan ini penting. Kata kuncinya adalah begini, ketika Anda sudah melakukan kegiatan marketing yang tadi, yang di step 2, kenapa problemnya adalah gini? Penjualan udah naik nih saya mas, penjualan bagus, lagi bagus-bagusnya. Kemarin ada beberapa teman-teman saya cerita, wah terus terang aja ya, jujur ya, di pandemik ini penghasilan saya lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Karena dia juga ganti dari sebelumnya pegawai, karyawan, gara-gara dia melakukan usaha kuliner mendadak ini. Jadi untungnya malah nolak, dia buka pre-order, malah nolakin. Karena begitu terlalu banyak, jadinya nggak bisa kontrol kualitinya. Karena kualitas itu nggak cuma dari bikinnya aja kan, apalagi usaha rumahan ya susah untuk produksi dalam jumlah besar. Begitu juga kendala berikutnya adalah ekspedisi atau pengiriman. Saat ini itu makin susah. Itu bukan karena nggak ada, tapi karena ekspedisi yang ada, logistik yang ada, itu belum menjawab kebutuhan yang meningkat secara drastis saat ini. Jadi akhirnya keuntungannya besar banget dan itu masa jaya-jayanya, masa enak-enaknya. Nah, ada yang sudah cukup lama jalan usaha terus penjualannya mulai berangsur-angsur menurun atau melandai. Kemudian bertanya kenapa ya? Nah, ini terjadi karena pertama tadi modal dari empatinya udah mulai habis. Jadi setelah saya perhatikan, setelah saya cek, setelah lihat behavior baik dari user kami, baik dari teman-teman saya,
teman-teman kita tadi, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, paling satu kali, 2 kali buat support kita. Kalau 2 kali pesan, biasanya 2-3 kali deh paling banyak. Lalu dia nggak pesan lagi, berarti sebenarnya produk Anda, karena produk Anda nggak kurang bagus atau kurang enak. Jarang orang akan beli terus gitu. Begitu juga, begitu masuk ke real market, kalau orang rata-rata hanya pesan 1 kali aja produk Anda, mungkin mereka nggak nyaman. Nah, ini makanya kalau saran saya, real market itu akan selalu baru. Market yang lama, mereka nggak puas, akan ada market yang baru, karena free market lebih luas. Namun teman dan sahabat itu kan terbatas, makanya kenapa saya anjurkan mereka itu yang paling akhir sebenarnya kita tawarkan barang. Nah, balik lagi, ini akhirnya menjadi landai. Kenapa? Karena tadi juga soal numbers, di mana yang orang ditawarkan makin lama makin sedikit. Karena itu ada namanya velocity. Velocity itu bagaimana sebuah konten bertahan. Dan kita kan nggak bisa nyebarin flyer terus. Kita nyebarin ke tribe-nya kita. Kan udah. Kan pasti bilang, kan gue udah dapet ini, Jo, ngapain lagi gue dikirimin. Jadi akhirnya, terus ngapain lagi? Nah, di step ketiga ini adalah kita mengotomasikan kegiatan-kegiatan marketing kita. Saya akan mulai ya, dari awareness. Goalnya adalah awareness. Media yang dipakai apa? Sosial media. Akuisisinya kemana orang? Ke landing page tadi, ya, e-katalognya kita. Convertnya di mana? Lewat chat dan telepon. Nah, dari sana, barulah ditawarkan referral. Supaya apa? Supaya mereka retention. Sama, ini digital workflow-nya. Sama kan dengan konvensional, online juga sama. Bedanya apa? Bedanya di online kita bisa automate ini semua. Nah, ini yang menarik. Karena pertama, e-katalog. Seperti tadi saya bilang, kita bisa membuat ini otomasi, mempromosikan ini otomasi. Kalau sebelumnya ya katalog, kan Anda lakukan sendiri. Anda join ke grup WhatsApp atau ke grup-grup WhatsApp Anda sebarin di sana. Terus nggak ada yang beli. Terus teman-teman mau ngapa? Besok mau sebarin lagi? Kan nggak mungkin. Produknya sama, nggak mungkin ganti begitu saja. Terus ada ikut follow lebih banyak grup lagi. Dengan harapan bisa nyebarin di sana. Mereka kenal Anda baru. Mereka nggak akan willing untuk nyebarin lagi mungkin. Kecuali kalau produk Anda benar-benar bagus. Di situnya mandek. Yang akhirnya eksponensial naik. Kenapa? Karena modalnya adalah empathy. Terus lama-lama menurun. Nah, dengan online, teman-teman awareness yang tadi di sosial media, teman-teman bisa pasang ads. Kalau teman-teman punya landing page, punya katalog online, nanti saya akan kasih tunjuk, kayaknya ada katalog online. Katalog online itu bisa kita iklankan di Facebook atau di Instagram. Algoritma Facebook dan Instagram akan cari audiens orang-orang yang pertama ya, orang-orang yang relevan, yang memang lagi cari atau lagi berminat dengan bakmi atau dengan donat atau dengan siomay. Mereka punya data yang lengkap. Itu sosial media. Jadi waktu Anda update status dan segala macam, engine mereka ngumpulin itu. Untuk dilakukan targeting produk Anda. Kedua, kenapa perlu landing page, perlu katalog? Karena begitu ada orang yang tertarik, mereka datang ke website Anda, itu sama saja seperti website Anda itu dikasih oli, di mana ketika mereka habis selesai datang, mereka keluar, mereka ke website lain, jejaknya itu ada. Maka ketika Anda pasang iklan, hanya orang-orang yang ke website, ke landing page Anda, ke katalog Anda, ke kios kecil Anda yang dapat promosinya. Tentu akan lebih mudah menjual barang ke orang-orang yang udah pernah beli barang kita, benar nggak? Daripada kita cari-cari hal yang baru. Ya, cari yang baru bisa tadi dengan awareness, dengan iklan. Retargeting ini namanya retargeting ya. Ketika orang udah datang lalu pergi, mereka dapat iklan dari kita, itu namanya retargeting. Dan itu juga advertising. Nah, ini yang dilakukan oleh pemain-pemain besar kayak Tokopedia, Bukalapak, Gojek, mungkin dia lakukan retargeting seperti ini. Nah,
mereka nggak ngasih Anda data, makanya Anda perlu ngumpulin data sendiri. Caranya dengan landing page tadi. Nah, itu awareness. Akuisisi juga terjadi, akuisisi itu di landing page untuk dapatin kontak. Nah, ini yang tadi, ini penjelasannya sih important, pentingnya untuk punya landing page untuk small business. Justru kalau ada yang bilang, wah, saya masih bisnis yang kecil nih, justru Anda harus punya landing page dibanding yang sosial media. Karena untuk ngejalanin sosial media ya, Anda mesti punya konten. Setiap hari Anda harus punya konten. Tapi dengan landing page, dengan satu konten di sosial media, Anda bisa lakukan targeting. Anda bisa lakukan retargeting. Anda bisa lakukan ads. Ads di sosial media saat ini itu sangat-sangat murah, apalagi Instagram, apalagi Facebook. Memang diciptakan untuk UKM. Start dari 10.000 per hari, bayangkan. Nggak ada iklan di mana Anda pasang iklan di koran, nggak ada. Iklan baris pun nggak sampai 10.000 per hari. Paling murah iklan yang saya tahu 100.000 per hari per koran yang kecil. Nah, akan menyenangkan untuk melakukan retargeting tersebut. Kemudian benefitnya apa sih? Continuity tadi saya bilang. Teman-teman nggak perlu sebarin katalog, ikutin semua grup-grup. Di tahap awal itu penting ya teman-teman ya. Penting buat apa sih? Untuk bawa traffic. Penting untuk awareness. Itu namanya organik. Ketika teman-teman mulai sebarkan. Tapi berikutnya Anda nggak bisa ngarepin dari organik terus. Kenapa? Karena begitu order terjadi, Anda harus fokus pada produk dan bagaimana mengirimkan produk Anda. Nah, seharusnya katalog yang tadi dibuat itu berjalan secara otomatis. Caranya dengan tadi, di advertising. Makanya itu ada advertisement through landing page, kemudian bisa banyak custom yang bisa dilakukan. Intinya adalah mengubah katalog yang Anda sebarkan, e-flyer Anda dalam bentuk online, yang bisa diubah secara real time. Yang kedua yang teman-teman harus punya adalah WhatsApp for Business. Jadi di landing page, teman-teman itu bisa taruh tombol WhatsApp. Begitu diklik, itu bisa respon. Klik, langsung pesanannya muncul. Nama siapa, apa yang diorder, saya ingin pesan rumah Marfa misalnya. Itu bisa langsung. Itu dibuat auto-respon. Artinya apa? Artinya, setiap orang yang chat Anda, auto-respon ini akan ngefilter mana hal-hal yang perlu dijawab secara human, secara orang, mana yang bisa digantikan oleh auto-respon. Karena nggak semua WhatsApp pertama itu bisa Anda sempat untuk Anda balas, betul ya? Nah, tapi kalau dibuat secara auto-respon seperti ini, buat pelanggan, mereka akan merasa direspon dengan cepat. Walaupun mereka tahu itu auto-respon ya, tapi dengan auto-respon itu, mereka tahu bahwa, oh ini nomor aktif. Ini WhatsApp memang aktif dipakai berjualan. Bayangkan kalau saya chat untuk tertarik, kemudian saya harus nunggu. Dan itu terjadi dengan salah satu grup besar kuliner yang saat ini mereka tutup, mereka pindah jualannya di WhatsApp. Saya chat pagi, mereka baru respon sore. Karena memang saya paham, pasti peak-nya tinggi sekali. Tapi saya bahkan udah lupa mau pesan apa kalau selama itu. Nah, makanya bukan auto-respon itu tadi. Nah, ini yang saya sempat bilang. Jadi workflow-nya adalah ketika orang buka landing page, ada klik tombol pesan sekarang, itu tombol WhatsApp, begitu diklik, itu langsung udah ada template. Nama, jumlahnya berapa, alamatnya, emailnya mungkin kalau perlu. Nah, begitu dia udah dapat, mereka didorong untuk kasih testimoni. Testimoni ini yang dijadikan konten di sosial media. Nah, ini namanya crowd content, ketika kita pakai konten-konten dari, kita pakai testimoni itu sebagai konten. Nah, ini sebenarnya untuk bantu orang, mendorong orang untuk lebih proven, kayaknya banyak yang testimoni, ini bilang enak, akhirnya yang lain bisa datang beli. Nah, siklus ini yang kita lakukan seharusnya di digital marketing. Makanya kalau Anda nggak punya landing page, akan susah sekali melakukan seperti ini. Anda swipe mungkin, Anda misalnya bilang, bisa kok di IG swipe ke atas langsung klik tombol WhatsApp, bisa, tapi bagaimana Anda
update, begitu ada produk baru, orang akan lebih lari ke landing page. Anda mau iklankan, begitu Anda iklankan, larinya ke sosial media juga. Di sosial media, Anda cuma ada satu per katalog itu aja, Anda akan terbatas. Dan untuk share juga lebih mudah share link di katalog ini. Nah, paling ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi ini harusnya ada video tutorial untuk bikin landing page. Jadi Oke. Jadi kita ada tutorial untuk bikin landing page yang gampang banget. Bahkan tim desainer kami itu bikin landing page dalam perjalanan ke kantor, ke meeting di tengah-tengah jalan keramaian Jakarta, landing page-nya jadi dan bagus banget, jadinya kayak website. Kita nyediain banyak banget template. Nanti ini kita bisa kasih ke teman-teman deh linknya untuk bagaimana sih bikin landing page yang gampang banget, nggak perlu susah, udah langsung jadi, ada template-nya. Langsung kalau teman-teman belum punya domain, kita bisa langsung kasih juga domainnya yang teman-teman bisa pakai sesuai dengan nama produk teman-teman. Paling itu aja dari saya. Nah, ini sebelum kita sudahi, sebelum saya buka tanya jawab juga, kita ada sedikit survei. Jadi mengenai Digitalk kali ini, yang volume 2 ini, masukannya apa buat kami, feedback-nya apa. Terus saya sih rencananya ingin bikin kelanjutannya ya dari ini, bagaimana kalau masuk ke advertising itu seperti apa. Mungkin akan lebih detail, cuma kita akan bikinnya yang lebih interaktif kali ya, karena itu pasti akan jauh lebih rumit juga. Teman-teman sebaiknya sambil buka di depan komputer, tapi itu kita nanti simpan bahasanya. Mungkin itu terlalu jauh buat teman-teman yang saat ini. Saya nggak tahu nih berapa banyak di sini yang baru mau bikin UKM. Tadi saya nggak sempat nanya di awal. Baru mau bikin UKM, mungkin di chat aja ya. Jadi tulis step 1 kalau teman-teman baru mau bikin UKM, usaha kuliner mendadak, kemudian kasih 2 kalau teman-teman udah jalanin UKM tapi nggak tahu atau terkendala di kegiatan marketingnya, promosinya, dan kasih 3, Anda chat 3, ketik 3 kalau teman-teman udah jalan 2-3 bulan ini, bahkan mungkin lebih, terus mengalami mandek. Lalu kalau ada yang mau ditanyakan seputar apa ya namanya, seputar webinar ini monggo sesi pertanyaannya saya buka. Mungkin nggak lama-lama kali ya, ternyata udah 11.35, saya buka untuk 3 pertanyaan, boleh? Oke, udah ada 2 pertanyaan nih Mas Jo. 2 pertanyaan, oke. Di chat dari Mbak Noviantitan. Oke. Kak, ada masukan nggak kalau misalkan kapasitas produksinya belum banyak, nanti disebar banyak. Saya nggak sanggup menuhin permintaan market, gimana tuh? Oke. Pertanyaan kedua? Yang pertanyaan kedua dari? Sama dari Mbak Novianti, jadi satu aja nih nanti nih ya. Oke, saya jadi satu. Gimana caranya iklankan katalog kuliner di sosmed? Apakah akan diajarkan how to-nya? Oke. Iklan katalog di sosmed, ya makanya tadi saya bilang saya akan bikin sesi berikutnya kali ya, karena itu akan bahas teknis dan akan takes time. Makanya kasih kami masukan feedback di bit.ly/mtw02. Jadi kasih kami masukan di sana. Kalau memang berminat, kita akan bikinkan kelas yang lebih kecil, kemudian bisa langsung lebih interaksi juga. Jadi saya bisa kasih langsung tutorialnya. Terus mengenai kapasitas produksi, sebenarnya ini kan sakit kepala yang menyenangkan ya. Pusing, tapi kan itu berkat. Sesuatu yang kita bisa pikirkan sebenarnya. Yang sakit kepala itu kan kalau misalnya nggak ada yang pesan.
Nah, bagaimana kalau permintaannya banyak, sedangkan yang kita bisa produksi itu terbatas. Makanya salah satunya ada kita batasin pemesanan jadi. Pembatasan pesanan ini bisa dua hal. Positifnya, teman Anda, brand Anda, produk Anda. Oke, ini saya pakai audio dulu ya, video dulu. Yang tadi, bentar. Oke, jadi mengenai kapasitas produksi. Jadi yang pertama dibuat limit. Dibuat limit ini menguntungkannya adalah kita itu jadi kayak semacam urban legend ya. Urban legend itu orang bicarakan, orang tunggu-tunggu, orang cari, orang sampai ordernya sampai nunggu-nunggu untuk order. Nah biasanya yang produksinya, jadi gini, produksi yang terbatas itu mungkin bisa di direct order, yang sisanya itu masuk di pre-order. Oke, karena kapasitasnya udah penuh, ini kita masukin di pre-order. Bersedia apa enggak? Modelnya seperti itu sih. Dan itu juga menurut saya sih lebih menyenangkan ya, karena kita bisa lebih established. Dan begini, namanya usaha kuliner mendadak rumahan. Memang pasti orang akan tahu nggak akan bisa banyak. Kalau kita udah secara konsisten memang menjadi besar, nggak ada salahnya untuk mulai memikirkan untuk istilahnya dikerjakan secara bersama-sama. Nah ini saya ambil contoh salah satu teman saya, dia garmen yang kecil. Oke. Jadi saya ada di dua video ini, nggak apa-apa. Dia garmen sebelumnya punya banyak karyawan, kemudian begitu ini terjadi, permintaan semua stop, dan akhirnya karena dia bisa masak, dia bikin catering, dan semua ibu-ibu yang ada di sana awalnya dirumahkan ya, karena dia pikir udah saya aja dulu. Akhirnya dia bisa bayar orang-orang tersebut untuk ngerjain, bantu dia untuk masak. Jadi ini yang namanya pivot. Nah ini kata kunci juga sih buat teman-teman. Kalau misalnya tadi produksinya terbatas, mungkin kita bisa ngajak tetangga kita, komunitas kita untuk mengerjakan hal yang sama. Memang yang sulit adalah menjaga kualitas, tapi itu sesuatu yang kita bisa jaga, kita bisa pikirkan sama-sama. Tapi dengan membuat seperti itu, kita kan jadi bantu komunitas kita juga untuk bisa bertahan, untuk bisa berkembang juga, untuk bisa survive juga di masa seperti ini ya. Dan ya itu sih, kemarin saya dapat iklan juga di Facebook, saya lihat di mana dapur, jadi dia sewakan dapur untuk kuliner mendadak kayak gini. Mungkin rumahnya yang nggak proper, jadi kulinernya, dapurnya kita bisa sewa di sana, sangat tertutup. Gojek bisa datang lalu pick up barangnya dari sana. Itu sebenarnya pivot dari kayak pujasera begitu. Akhirnya itu diubah jadi dapur yang orang bisa masak. Jadi saat ini orang tuh udah mulai memikirkan alternatif yang bisa dilakukan, salah satunya itu. Dan kayaknya ya kedepannya akan ada rumah-rumah yang nawarin jasa untuk masakin. Dia nggak mikirin jualan, dia hanya masak, lalu ada yang lakukan distribusinya, atau masak sesuai dengan di request. Who knows? Nah itu opportunity-nya makanya nggak terbatas begitu kita sudah ada di zona grow. Yang tadi ya, yang di awal saya jelaskan. Oke. Ini gue sambil baca ya. Cara iklanin katalog di sosial media. Sosial media itu katalog yang bisa dipromosikan di sosial media adalah katalog online ya, yang tadi saya bilang.
Jadi katalognya dibikin dalam bentuk online, link, jadi kita iklankan di sosial media. Call to action-nya, begitu diklik, larinya adalah ke katalog tersebut. Nah, kalau katalog yang tadi kita buat disebarkan secara online, itu kan sebenarnya, katalog yang kita sebarkan lewat chat, itu kan sebenarnya katalog offline. Karena nggak online, karena disebarkan dari chat ke chat. Nah, itu itu memang nggak bisa dipromosikan lewat sosial media. Nah, itu salah satu keterbatasan dari katalog offline-nya itu. Punya link kontak kalau mau reseller processed food. Ini dari Mary Manurung ya. Sorry, ini Kak Mary mau jadi reseller atau Kak Mary punya produk lalu lagi cari reseller? Jadi reseller. Kalau Kak Mary punya produk lalu cari reseller, boleh di-share aja di sini to everyone, buat teman-teman semua yang mau jadi reseller, Kak Mary punya produknya. Nah, ini juga harapan saya ya untuk semua peserta yang join hari ini bisa isi form, dan nanti kita sambil ngobrol aja keberatan atau tidak kalau kita bikinkan grup biar kita bisa saling support, khususnya untuk marketing ya. Kalau ada tantangan, ada problem bisa langsung ditanyakan. Kita dari M-Target, saya pribadi juga willing. Saya sangat concern sekali ya untuk komunitas saya, orang-orang yang saya kenal untuk melakukan UKM ini, usaha kuliner mendadak ini. Karena perbedaan antara di Asia dan di Barat ketika pandemik ini adalah Asia cenderung lebih stabil karena ekonomi mereka dibantu dengan UKM gini, SME, Small Medium Enterprise. Di Singapura, di di Jepang, di Korea, bisnis rumahan gini, usaha-usaha rumahan ini berjalan. Bahkan di Amerika pun sekarang mulai berjalan. Rumah-rumah itu bikin roti sendiri yang rotinya diproduksi buat supply di supermarket mereka gitu loh. Karena pabrik secara besar nggak bisa jalan. Nah, ini kayaknya ke depannya future-nya adalah orang-orang itu industrinya adalah dari rumah. Nanti tantangan berikutnya adalah bagaimana sih bikin itu jadi standar kan. Oke, Vera, iya Kak, saya punya katalog digital tapi bingung cara iklaninnya. Nah, tadi kalau cuma punya satu orang aja, maksudnya cuma kamu aja, ya memang jadi susah karena yang nyebarin cuma kamu aja, Vera. Dan Vera cuma bisa nyebarin ke 100 sampai 250 kenalannya Vera. Belum lagi kalau misalnya Kak Vera, misalnya maaf ya, introvert, itu akan lebih susah lagi. Gitu loh. Paling kita bisa maintain sejago-jagonya orang yang ekstrovert sekalipun, paling di 500 orang kita bisa maintain yang kita bisa kasih katalog dan mereka responnya positif. Oke, apakah ada sertifikat untuk peserta dari Kuswadi? Sebenarnya nggak ada, Kak Kuswadi, karena memang ini niatnya untuk ngebantuin para UKM ya, para ibu-ibu, para bapak-bapak yang mendadak terjun ke usaha kuliner. Terus gimana sih bingung dengan kegiatan marketingnya? Karena biasanya sertifikat itu dipakai untuk profesi ya, untuk disertakan di dalam CV ketika bekerja. Jadi ini memang enggak. Tapi begini, Mas Kak Kus boleh ditampung dulu. Nanti kontak ke kami bisa siapkan e-sertifikatnya. Mau Kak kalau ada grupnya? Oke ya, paling nanti kita akan nanya kali ya dari teman-teman, boleh tolong diisi tadi ininya, surveinya, karena dari survei tersebut ada data, jadi nanti paling dari sana saya nanya, kita akan nanya balik, bersedia nggak kalau kita ajak join ke grup gitu loh. Siapa tahu kan ya semua di sini tertarik untuk join grup ya, supaya kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Ada satu lagi Mas Jo. Oke. Ada referensi atau kenalan untuk membuat website yang simple untuk landing page dengan rate yang masih terjangkau. Oke, ini nanti akan dihubungi sama tim saya ya, tim kami. Kita punya toolsnya memang yang bikin landing page seperti ini, dan sangat-sangat terjangkau banget, hasilnya bagus banget.
saya sendiri secara pribadi pakai, dan UKM ini, usaha kuliner mendadak ini, saya dorong untuk semua orang di kantor saya juga lakukan hal seperti itu. Jadi ada Mas Angga sendiri tadi, dia juga akan punya landing page-nya, nanti bisa saling sharing di situ. Jadi kita sharing apa sih, kebetulan dia di kamu di mana? Di Bekasi. Iya, ada ya? Bekasi. Daerah Bekasi, ada kita, ada jualan kue kering, kemudian ada yang jualan cumi pedas ya, udah siap saji makan gitu. Nah itu udah mulai ada landing page-nya. Nah teman-teman perhatiin deh di Instagram atau di Facebook, udah mulai banyak kok yang ngiklanin usaha kuliner rumahan, kayak keripik, makaroni apa, dibuat dalam bentuk iklan. Iklan-iklan yang dulu kita lihat hanya dilakukan oleh pemain besar seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak. Nah sekarang ini kita para UKM pun bisa lakukan seperti itu. Oke, nggak berlama-lama lagi ya. Terima kasih nih. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa kesalahan teknis, masalah teknis sehingga mulainya lebih mundur. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah join. Semoga sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan tetap cuci tangan, jaga kesehatan, hindari keramaian. Walaupun sebentar lagi kita akan new normal, tapi jangan sloppy, jangan kita sloppy itu apa ya? Jangan kita maksudnya jadi turunkan siaga kita virus ini. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Selebor dan teroboh ya, jangan teroboh. Oke. Terima kasih. Dan ini juga di-record. Semoga ini nanti bisa di-share di YouTube juga ya. Jadi bisa berkati banyak orang. Oke, thank you semuanya.